Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati mahasiswa Siti Trianandra semester 6. Juga saya tidak lupa mengucapkan mohon maaf lahir batin, selamat menyambut bulan suci Ramadan ya. Udah sholat tarawih kan? Oke, kita mulai ya pada malam hari ini masuk ke pertemuan yang ke-10 yaitu pokok bahasannya mengenai komunikasi bisnis ya. Pokok bahasa mengenai bisnis terdiri dari yaitu komunikasi bisnis melalui tulisan. Dan di sini terdapat ini ya 4 sub pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai pemahaman direct request. Yang kedua yaitu permintaan pesan rutin dan positif. Yang ketiga mengenai penulisan bad news. Yang keempat atau yang terakhir dari sub pokok bahasan ini yaitu mengenai penulisan pesan-pesan persuasif. Oke ya. Yang pertama kita mulai ya, kita kupas sub pokok bahasan yang pertama yaitu mengenai pemahaman direct request. Direct request itu apa? Nah, direct request di sini maksudnya adalah permintaan langsung adalah pesan ya. Permintaan langsung adalah pesan yang penyampaiannya langsung pada poin yang dituju. Dapat berbentuk surat dan memo. Dan misalnya di sini membuat surat penawaran kepada audien. Terus ini ya. Halo. Halo Mas. Halo Mas. Terus kepada audien ya, halo selamat malam, assalamualaikum. Kepada audien ya, terus tadi yang tertarik dan memiliki hasrat tinggi. Terus terhadap suatu produk, permintaan langsung sebaiknya menggunakan pendekatan langsung. Nah, direct request di sini ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu mengenai pembukaan, yang kedua penjelasan rinci, yang terakhir adalah serta penutup. Halo tadi Mas Tri Purwadi. Halo Bu. Ada dengar suaranya Bu Lia. Calon manten nih. Amin. Bukan calon mantu Bu. Itu tolong suaranya di sensor aja, itu aw suaranya dikondisikan. Apa tuh Tri? Sebentar, AW itu Nganisa Wulansari ya? Kira nih Bu. Nyasar salah ruangan ya Bu. Apa kabar Bu? Alhamdulillah sehat. Ini gimana ini? Selamat menyambut hari Ramadan ya. Tadi terawih tidak ini di tempatmu? Mbak terawih Bu. Tidak, COVID-19 ini tidak terawih. Terawih, Bu seminggu sehabis puasa boleh. Oh, gitu. Ngomong apa sih Lan? Jelas ora? Tatri. Gitu. Bu Tri Purwadi suruh diem Bu, bisik. Oh ya, Tri Purwadi ini nggak ada ini perannya, kan ini peran tunggal nih, biasanya kan ada sama Yuni. Yang satu protagonis dan antagonis. Bulan Bu yang antagonis mah di kelas. Apa? Ya nggak apa-apa. Ini tadi kan saya kan mikir kalau saya tepat waktu pasti kalian nggak sholat tarawih, ibadahnya pasti nggak khusyuk. Ya udah saya pikir ya biasa aja, kasih kelonggaran waktu sampai jam 8 lewat. Tri sholat pasti Mas Tri sholat pasti ini tarawih tadi. Insya Allah Bu. Ya alhamdulillah deh, mudah-mudahan puasanya lancar. Amin. Ramadan akad nikahnya berlangsung juga dengan lancar. Amin. Orang Wonogiri ya. Ini kok yang lainnya belum kelihatan nongol ya. Biasanya di grup WA juga belum kelihatan Bu. Iya,
tadi malam padahal saya itu WA-nya malam loh. Itu yang itu cuma nanggapin si siapa itu? Bimo. Bimo. Saya takutnya kalau nggak saya kasih tahu malam, Pak, siangnya saya lupa ngasih tahu, Bu Lia ngasih tahu mendadak gitu. Kalau malam juga pada nggak dibuka, Bu. Ya, yang penting saya kan ngasih informasi, yang penting besok udah ada. Terus tadi kan sebelum ini kan juga saya kasih tahu nanti mulainya jam sekian. Ya. Nanti sampai jam berapa, Bu? Kita nanti sampai jam tadi kan mulainya jam 8.10 toh, 9.10 ya. Bu, jam 9 nanti ada rencana ini. Meeting itu loh sama Pak Irwan tentang kayaknya Pak Irwan minta pendapat itu mahasiswa tentang masalah libur enggaknya itu. Oh iya ya, boleh enggak apa-apa. Enggak apa-apa mana. Jam 8. Jam 9. Oh ya udah. Nanti Ibu Lia selesainya jam 9 pas ya. Soalnya ya, tadi lebih baik lebih cepat. Kan ini ya ini kan online ke Semarang itu kan seharinya 1 jam ya kan. Nanti kan kita mulainya ya. Halo ini Kak suaranya Bella cowok. Bella suaranya cowok, Bu. Nakut-nakutin. Ini suaranya Mas Galuh paling. Atau suaminya kan namanya Galuh toh. Halo Mbak Bella, Mbak Anissa, Mas Tri. Kita langsung lagi ya. Tadi kan udah ini ya direct request itu tadi kan ya, kalian udah mengerti ya permintaan langsung ya. Suaranya suaranya siapa sih? Nah itu ya tadi. Halo Tri. Halo Bu Adin. Tadi Tri tulan Tri. Lah aku kan ramah, kowe lho kesuwane semawon. Ora. Direct request siapa Mas Tri? Yes. Direct request. Kita Tri, nyambung ya Tri. Benar ya, betul. Ibu ini wajahnya dikelihati biar cantik-cantiknya nampak gitu loh. Bella cakep-cakepnya. Apa kalian pasti belum mandi nih kalau nggak mau diperlihatkan? Kalau Wulan pasti belum mandi tuh kalau Wulan. Tri, rewel. Ini Bella Sapira ini juga ini cuma. Nek jaba dikai HP mau rene. Oke ya. Saya direct request tadi kan ini ya, Ibu udah singgung ya di atas tadi permintaan langsung itu ya, atau bisa juga ya pesan penyampaiannya yang langsung atau pada poin yang dituju. Nah, di sini ada pengorganisasian tentang direct request. Nah, ini yaitu permintaan atau permohonan ya. Permohonan langsung direct request yang sering diartikan sebagai permintaan barang dan jasa ya. Secara ini ya, secara yang dilakukan tatap muka atau face to face ya, misalkan Mas Purwadi mau ketemu klien, ketemu langsung, yaitu face to face itu ya. Dalam konteks ini lebih luas direct request dapat diartikan juga ini ya, suatu kegiatan ya. Kegiatan di sini maksudnya yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kepada pihak lain meminta berbagai informasi penting ya dengan segera ini ya, dengan segera ya, dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada termasuk media elektronik. Nah, ini kok cuma 2 orang tuh, tadi udah muncul Bella tapi Bella nggak kelihatan suaranya tadi. Sinyalnya kayak 4 Bella. Ini ya sebagai contoh ya, sebagai contoh itu ini suatu organisasi tentu mengajukan permintaan informasi ya tentang produk baru. Nah di situ kepada suatu organisasi yang lain, jadi kayak misalkan kamu mengadakan bisnis, sama bisnis itu kalau misalkan minta produk baru kan otomatis ini ya, permintaan informasi tentang produk baru, terus bisa menggunakan elektronik atau telepon atau fax, atau sekarang lebih lagi itu malah BI lebih
cepet ya. Nah, gitu. Atau email. Nah, di sini ada pembukaan di sini maksudnya ini aturan umum ya untuk bagian pertama dari suatu direct request ya. Penulisannya tidak sekedar dipahami tetapi menghindari kesalahpahaman. Jadi kalau kesan pertama itu kan ini begitu menggoda ya. Jadi tidak menimbul salah paham ya Mbak Mbak Anissa, Mbak. Kalau Mas Tri dulu kan kenalan nama cewek kan kayak gitu kan, kesan pertama itu bikin Halo? orang pemasaran berhasil itu kan membuat penasaran loh. Nah, gitu. Terus ini ya, oleh karena itu kalimat permulaan itu menyatakan permintaan secara khusus, memungkinkan pembaca lebih dapat memahami isi surat yang dimaksud. Terus kemudian yang kedua yaitu penjelasan rinci. Penjelasan rinci di sini maksudnya gini, agar penjelasan terhadap hasil perkembangan kata-kata pembuka lebih lancar, terus membuat kalimat pertama di bagian pertengahan surat kita buat berorientasi memberi manfaat bagi pembaca ya. Kayak kalau kalian udah kenal cewek kan gitu, oh sudah mengembangkan kata-kata nih, udah membuka lebih lancar gitu kan, seperti itu kan. Itu Bella itu yang udah pengalaman, udah merit tuh. Nanti Mas Tri belajar sama Bella. Kalau Mbak Anissa masih ini masih single ini. Belajar. Halo. Ulang itu 2, Bu. Udah 2. Siapa? Mbak Anissa? Iya. Pengalaman. Iya. Yang nolak maksudnya. Yang nolak. Piye Tri? Oh, Gimana Bu? Katanya ada 2. Udah 2 tuh. Kan tadi kan saya ngasih contoh itu kan direct request itu kan ada pembukaan, ada penjelasan rinci. Nah, penjelasan rinci itu ya seperti itu. Kalau sudah ada pembukaan otomatis kan mengembangkan. Terus kemudian yang ini ya, pendekatan lain itu dapat diterpa dalam bagian pertengahan ya, misalkan serangkaian pertanyaan. Jadi di tengah itu misalkan kamu ada tanya sesuatu pada bagian tengahnya. Jika permintaan menyangkut perlengkapan kompleks ya, spesifikasi secara teknisi, dimensi kegunaan suatu produk. Nah, misalkan di tengah-tengah itu kan iki gunane iki opo, fungsine piye, ukurannya berapa. Nah, itu. Jika permintaan itu dari suatu jenis, membuat daftar ya. Daftar di sini memberi nomor ya, nomor ada 2 yang tangani dengan segera. Yang pertama yaitu ini ya, buatlah pertanyaan ini ya, pertanyaan yang langsung mengenai inti permintaan. Jadi PT kok ojo bulet-bulet, jadi intinya pertanyaan ini opo. Nah, misalkan tadi ya kan Mbak Bella, intinya ini saya datang ke sini ada maksud. Nah, misalkan kalau beli barang ya ditanyakan dulu di tengah ini, oh ini ukurannya sangat cocok, apa warnanya suka gitu, kurang memadai atau bagaimana. Nah, terus yang kedua di sini adalah hindari meminta informasi yang sebenarnya ya, kita bisa memperoleh sendiri. Jadi terus yang ketiga atau penutup ya, penutup di sini adalah bagian yang sebaliknya ya, diisi permintaan, beberapa tanggapan khusus, lengkap dengan batas waktunya dan ekspresi dan aspirasi ya, atau memberi goodwill ya, untuk mempermudah pembaca. Cantumkan beberapa informasi penting seperti nomor telepon, jam kerja, petugas yang dapat dihubungi. Jadi yang itu yang kesan terakhir itu, jadi jangan sampai aku hubungi meneh lah lupa iki sing tak hubungi sopo. Nah, itu harus memberikan kesan yang baik. Yang kedua yaitu menulis direct request itu ada untuk pengaduan. Nah,
pengaduan di sini kapan saja merasa tidak puas terhadap produk atau jasa kebijakan ya. Terus kebijakan perusahaan kita perlu mengadukan masalah atau keluhan yang kita hadapi. Jadi jangan sampai keluhan ini grundel di kemudian hari ini tidak menjadi klien yang baik tapi cuma sekali aja. Tapi kan kita harus menjadi relasi yang ini fanatik terhadap produk itu. Jadi besok digunakan lagi kerjasamanya gitu. Terus ini ya, ini ada yang dihadapi misalkan orang-orang yang sangat berkomentar. Nah, kemudian surat pengaduan itu dalam bahasa Inggrisnya claim letter. Apa Mas Tri? Claim letter. Oh ya, berarti nggak ngantuk. Enggak lah. Terus ada juga surat penyesuaian atau adjustment letter ya, yang berkaitan dengan ketidakpuasan. Misalkan kowe ra seneng karo produk kuwi atau produk jasa yang bagi kebanyakan kan adalah misalkan kata-kata yang kurang menyenangkan. Nah, kedua tersebut penting sekali karena ini bagi seorang manajer atau organisasi perusahaan. Jadi aku memunculkan produk ini aslinya kayak seneng apa ora toh, ada keluhan nggak sih sama pelanggan. Nah, kalau ada keluhan kan berarti aku besok harus ada inovasi yang baru misalkan seperti itu. Oh kalau nggak ada keluhan berarti saya tingkatkan untuk kenyamanan customer misalkan itu ya. Terus ini ya dengan kata-kata yang berkaitan erat dengan kepuasan pelanggan atau customer certification ya. Iya deh. Terus kemudian Nomornya ini ya 13. surat 1,3. direct request ini kita mungkin dapat meminta salah satu dari itu ya, ada ini misalkan pengembalian barang yang sudah dibeli atau refund misalkan barangnya kamu beli barang misalkan baju atau kulkas atau Kayak elektronik itu wiyu-wiyu. dikembalikan. Terus Hari yang ini kan kedua kebuka tau. ini meminta pengiriman barang yang baru yang dipesan. Jadi dipesan ki sesuai dengan yang keinginan atau yang sesuai dengan yang ditawarkan dalam gambar. Terus yang ketiga ini pergantian sebagian ya, pergantian sebagian di sini atau seluruh bagian yang rusak. Yang keempat yaitu perbaikan gratis misalkan. Karena kalau biasanya kalau kamu beli barang elektronik itu kan ada garansinya dulu kan berapa tahun misalkan itu baru itu. Terus yang kelima yaitu pengurangan harga ya karena produknya cacat atau rusak. Jadi kalau produknya cacat atau rusak dikomplain sama customer jangan sampai dihargain sama, tapi kita harus juga oh ini ternyata rusak dari produk saya jadi harganya saya kurangi misalkan. Itu kan suatu bentuk ini untuk membuat customer itu merasa nyaman ya dan merasa fanatik terhadap produk yang ditawarkan. Terus kemudian ini ya pembatalan atas suatu pesanan produk yang keenam. Sedangkan yang ketujuh yaitu pembatalan atas kesalahan penagihan produk. Misalkan ditagih kok ternyata itu produknya tidak sesuai, nah itu harus dibatalkan. Terus yang ke-8 koreksi atau kesalahan dalam nota pembayaran. Jadi nota pembayaran misalkan salah itu wajiblah kita mengadakan ini direct request. Nah, terus yang terakhir yaitu penjelasan atas perubahan atau kebijakan prosedur. Nah, kebijakan prosedur apa toh? Nah, sesuai prosedur enggak? Jangan sampai beli barang elektronik masa garansinya habis produknya rusak gara-gara kena tikus minta ganti rugi. Tapi kalau misalkan cuma lampunya mati karena benturan yang membawa itu pengantarnya itu kamu bisa minta komplain atau cacat kena goresan
pas waktu mengantar atau kurang bagus. Terus kemudian di sini ada surat pengaduan ya, yang perlu diperhatikan ada 4 ya. Kamu pernah bikin surat pengaduan belum? Nah, surat pengaduan di sini ada ini ya, yang diperhatikan ada 4, yaitu yang pertama mengenai jelaskan masalah ini ya, penjelasan masalah yang kita hadapi secara rinci. Yang kedua, ini lampiran informasi yang mendukung seperti faktur pembelian. Yang ketiga, mengenai usahakan nada surat itu tidak marah dan tidak emosional. Yang keempat, permintaan tindakan khusus. Sedangkan direct request untuk permintaan kredit. Nah, ini belum pernah yang punya kredit ya ini ya. Semua Tripurwati, Bu. Oh, Tripurwati pernah punya kredit. BRI. Ya nggak apa-apa, malah bikin maju mau usaha ya Mas ya. Mau kredit UMKM atau apa ya. Bosnya Bu, UMKM gimana? Bosnya? Ya? Kayaknya yang minjemi malahan. Ngimpi. Iya, harapan itu boleh Pinjemin tinggi. siapa? Pinjemin Bu Lia ya, Bu Lia mau dipinjemin. Ya, intinya bunganya besar loh Bu. Oh kok riba kan bunga itu nggak boleh no. Loh, kata bank itu jangan bilang riba tapi bilangnya bunga aja gitu. Oh, kamu kan orangnya kan muslim kok gitu. Kemudian kalau ngasih terkenal banget loh, suaranya gandang bagus loh. Siapa Bu? Ya Tripurwati loh, kalau dengar kalau saya pas waktu di kampus itu kalau dengar kamu pas lagi jadi imam itu suaranya bagus banget. Amin. Sama siapa itu dulu aku masih ingat Kisworo ya. Tahu. Cis. Ya. Ini tuh tumben ini Pak Awi kok enggak kelihatan ini. Lagi buru maling kayaknya Bu. Maling di Rondo. Kemarin itu bilangnya lagi buru maling. Iya Kak, memang ini ya mudah-mudahan ya di daerahmu semuanya aman ya. Jangan lupa Amin, amin. ya jaga kesehatan sama jaga itu ya lingkungan dengan keadaan keamanan. Dan ini siapa ini menikmati lockdown di rumah. Ini yang ketiga ini tadi ya mengenai direct request untuk permintaan kredit ya. Saya tadi sampai jam berapa tadi? Jam 21 kurang. 9 ya. Nah, ini saya sebentar. Saya charger dulu ya ininya. Saya lupa nanti. Sebentar. Saya. Halo. Halo Bu. Halo Mas, Mbak. Halo, halo. 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 Ini ya. Tadi mengenai kredit ya, direct request mengenai kredit. Saya sampai jam 9 pas ya. Masih ada waktu 23 menit ya. Saya harus menghabiskan materi. Ini ya, direct request tadi. Ini bagaimana kita memperoleh kredit secara sederhana. Itu ada 2 tahap yang kita perhatikan. Yang pertama yaitu mengisi formulir ini yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada. Misalkan tadi Mas Tri tadi bilang BRI biasanya mengadakan ada formulir itu. Jadi misalkan nasabah yang mau pinjam itu ada formulir yang misalkan permohonan untuk mengajukan pinjaman gitu. Terus yang kedua di sini yaitu mengirimkan atau melampirkan
melampirkan berbagai data yang pendukung penting yang diperlukan dalam proses Oh memperoleh iya, lera kredit koran. tersebut. Jadi misalkan data yang pendukung misalkan KTP, terus apa itu surat dari kelurahan. Tadi kalau jenengan mau bikin usaha ya berarti surat izin mendirikan usaha, terus kayak apa itu matre, terus jaminan yang ada. Nah itu jaminan itu misalkan kayak BPKB motor atau sertifikat tanah atau SK pengangkatan kerja. Nah itu. Terus kemudian data pendukung ini ini mencakup misalkan tadi yang saya ungkapkan tadi kartu tanda pengenal, laporan keuangan terakhir yang mendukung, terus ada juga surat permohonan kredit atau kredit request. Dalam permohonan kredit tersebut di samping data pribadi juga jenis usaha, terus jumlahnya yang besar kecilnya kredit yang diminta, jadi harus didukung itu, terus berbagai dokumentasi penting dan prospek bisnis di masa depan. Jadi kalau misalkan jenengan bikin bisnis itu jadi usahanya yang di tempatnya di mana toh. Nah, itu. Perlu anak kok. Ini kok rusak-rusak gitu kan si Bimo nggak kelihatan ya Bimo. Lagi darus mungkin Terus Bu. mau. Oh, harus ya. Atau jangan-jangan Bimo ini sibuk dengan pesanan ini. COVID-19 kan Bimo sibuk dengan maskernya. Hand sanitizer-nya ini. Itu kan dia businessman juga kok Bimo itu. Iya, lihat. Nah, ini tadi ya, yang ketiga tadi ya, permintaan ini ya. Permintaan kredit ya. Nah, di sisi besarnya kredit dan jangka waktu pengembaliannya. Jadi kalau misalkan jenengan pengen kredit itu diangsur atau tempo, kalau tempo itu biasanya kan misalkan sekali lunas misalkan 1 bulan atau gimana gitu sesuai. Yang B, mengenai pesan-pesan rutin dan positif ya. Pesan ini mempunyai strategi ya. Strateginya misalkan pada umumnya permintaan itu mempunyai pesan rutin. Nah, pesan rutin itu adalah hal normal ya yang lazim kegiatan bisnis ya. Menggunakan pendekatan langsung, terus juga ini permintaan pesan-pesan rutin ya diminta pada awal atau permulaan penyampaian pesan-pesan bisnis ya. Nah, itu yang ada ini ya hal yang perlu diperhatikan ya menulis pesan rutin itu misalkan pernyataan ide pokok, terus ada juga selanjutnya penjelasan ya, penjelasan ini secara rinci apa permintaannya, terus kemudian ini selain bagian pertengahan ini yang disampaikan yaitu yang menarik yaitu penjelasan secara rinci apa yang disampaikan. Kemudian yang akhir dari permintaan pesan rutin ini yaitu bagian akhir. Bagian akhir ini maksudnya ini ya pernyataan yang ramah ya, aspirasi atau penghargaan dan tindakan khusus yang kita inginkan. Halo. Halo Bu, hai. Nah, ini kok temenmu kok nggak diajakin siapa? Fatima, Faisal, terus apa itu? Ibadah. Ibadah Bu. Masa kan kalau di apa itu COVID-19 kan di masjid kan nggak boleh lama-lama kalau di tempat saya ini. Lagi masak kayak ibu buat Tapi kan darus Bu. Oh, darus di rumah. Terus ini ya tadi mengenai yang bagian akhir itu dicantumkan informasi yang diberi alamat kantor atau nomor telepon. Kemudian yang kedua mengenai strategi penulisan pesan positif ini ketika merespon itu secara positif ya. Jadi pesan-pesan itu ada good news dan goodwill. Nah, seseorang menggunakan pendekatan langsung disebut dengan direct approach tadi ya. Nah, hal ini karena pembaca pada umumnya tertarik ya yang ingin disampaikan lebih jelasnya. Penjelasan ini ada tambahan ya sebagai komponen dalam penulisan pesan-pesan positif. Misalkan ada ide-ide pokok yang jelas yang kita kemukakan. Kemudian penjelasan rinci ini adalah bagian pertengahan ya.
pertengahan yang didukung dengan ide pokok yang jelas. Kemudian penjelasan rinci ini yang dikemukakan setelah rinci. Ini tadi mengenai 2 pokok bahasan dari komunikasi bisnis ya. Kita udah masuk ke bab 6. Kemudian nanti kalau yang 2 lagi kemudian minggu depan aja ya. Yang penulisan bad news dan pesan-pesan persuasif ya. Iya. Ngantuk, Tri. Bu, enggak. Sambil maam ya. Boleh kok maam, nggak masalah kok. Nyemil, Bu. Nyemil. Allah kancane Ratika. Oh, kancane tuh Mbak Nisa kasih. Nanti Tri mau calon manten aku ngasih ceweknya cemburu. Iya. Mantane Nggonmu kan panganane kapal selam, Bul, mangan roti pedoyan. Oh, geger iki. Ya kan nggonmu kapal selame nggonmu toh? Ya. Utuh toh. Berarti ini yang masuk malam ini cuma 3 ya. Tri Purwati, Bella Karisma, sama Anissa siapa ini? Anissa Anissa Geni. Anissa Wulansari, ibu apal loh. Anissa Wulansari, Tri Purwati, Bella Karisma Putri. Berarti cuma 3 ini aja. Gimana, seneng tatap muka langsung apa lewat gini? Bisa disiakan. Tapi loh Mbak Anissa, saya lihat kalau pas lagi online gini malah sering ini ya, sering langsung update ya. Kalau Nisa dia online terus ditinggal tiduran, Bu. Ora, enggak deng, Bu. Teriki jam. Saya lihat malah Fatimah udah lama nggak ketemu saya Fatimah itu, padahal kalau ini kuliah langsung malah dia yang rajin ya. Terkendala sinyal, Ibu, sinyal. Rumahnya kan gunung dia. Kalau Wulan kalau dung-dungan juga, Bu, Wulan itu. Tri, kowe iki jan. Tri itu malah lebih parah loh, gunung ini batu. Mana ya, Tri? Berarti Wonogokil, Bu. Wonogokil. Biasanya ini kok siapa itu Fitri itu juga kemarin masuk. Kemarin malah yang masuk banyak loh. Kemarin karena ini UTS ya. Kemarin itu 12. Yang tanggal 9 tuh 9 April itu ada 7. Tanggal 2 April itu ada 9. Yang agak banyak lagi itu tanggal ini. Pas UTS. Iya, kalau UTS paling banyak sendiri. Sama yang Pak waktu itu. Oke? Oke. Sudah clear ya. Kita sambung minggu depan ya. Nggih, Bu. Nanti Moga aja libur, Bu, minggu depan. ya, kamu kasih WA di grup ya sama Ibu ya. Stop. Selamat menunaikan ibadah puasa yang hari pertama ya besok. Semoga ibadahnya lancar. Amin. Sehat selalu. Sehat selalu. Ini berarti cuma 3 ya. Ini tadi Bella enggak kelihatan suaranya ya, padahal Bella itu biasanya aktif loh. Halo Mbak Bella. Karyawan kayak Ibu. Ini ya Mbak. Kecontreng gitu nih mikrofonnya. Halo Mbak Bella. Kayak mikrofonnya mati ya. Sinyalnya itu, Bu, rumahnya gunung juga kok itu. Sing ra gunung Gur Tri Purwati. Saya yang rumahnya kota. Tri Purwati ke Artosuro kota. Wis hilang. Allah. Tre. Oke, sudah ya, Bu ya. Oke. Aku sebenarnya mau komunikasi sama Bella loh. Halo Mbak Bella, ini dia udah kok mulai kelihatan. Halo Mbak Bella. Suaranya kok pecah nih. Sinyalmu ya? Cempreng, Bu, suaranya. Yang udah ada. Bel. Suaramu cempreng kok. Sinyalmu elek, kowe rumahmu gunung mesti ya. Halo Mbak Bella.
Enggak Kesa. Iya, Bu. Oh, nah ini bagus kok. Tadi mungkin ini tadi suaranya nggak denger gitu loh. Padahal biasa di kelas kan aktif. Aku kira tadi suaranya suaminya. Sariawan Bu Bella tuh, Bu. Aku di rumah Diterangnya kowe paham ora Bel kowe diterangnya? diem ya. Paham loh Bella. Rajin loh. Kok Fatimah tumben nggak masuk, Mbak Bel? Paham no aku. Biasanya Fatimah sama Faisa tuh rajin loh. Coba tanya sama Tri. Lo kok Fatimah sama Trio? Terus biasanya Fatimah, Pandu, Bimo. Oh, Yuni. Oke ya. Saya Oke. udah dengar suaranya Mbak Bella, Mas Tri, Yun, Mbak kenapa? Anissa. Aku terima kasih ya udah ini ya. Ini nanti ini saya upload ke Siakat juga kok. Ya. Siap. Oke, selamat menunaikan ibadah. Sama-sama Ibu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Selamat malam, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Kabarmu nggak kamu kelihatan semua kan?